Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 yang beranggotakan Oktaviana Nugrahaini, Siti Hawala Buja, Dian Zahra Putri, Dina Rosiliana, Ernawati, Eka Purwaningsih, Oode Safrina, Indriani, Reni Asnita, Erni Purwaningsih, Rianita Febriani, Dini Adiningsih, Amira Gina Fitriana, dan Nuraini akan membahas tentang siklus menstruasi dengan dosen pengampuh Ibu Lulu Kusnul Dwi Hesti, SST MKes. Siklus menstruasi. Tahapan siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi adalah fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya akan berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase ini ditandai dengan peluruhannya lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya pendarahan pada fase ini terjadi selama 3 hingga 5 hari. Namun jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler hari ke-10 hingga hari ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon pelutein. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim. Yang keempat, fase luteal. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi. Hormon yang berperan pada saat menstruasi. Proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, antara lain hormon estrogen, progesteron, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan fisik dan organ reproduksi wanita, misalnya dalam menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, memproduksi sel telur di dalam ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Estrogen akan meningkat pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Hormon progesteron berfungsi untuk merangsang lapisan dinding rahim agar menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadar hormon ini sangat rendah pada fase folikuler dan akan mengalami peningkatan pada fase ovulasi. Adapun GnRH diproduksi di dalam otak bagian hipotalamus dan berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan FSH dan LH. FSH berperan dalam produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadar hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. LH berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Bagaimana kondisi endometrium saat menstruasi? Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, keadaan endometrium saat menstruasi akan luruh dan keluar melalui vagina.
Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan berlangsung selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini, umumnya wanita akan merasakan gejala seperti nyeri di perut bawah dan punggung. Hal ini karena otot rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Bagaimana perjalanan folikel? Mekanisme siklus menstruasi normal terbagi menjadi fase folikular dan luteal, dengan ovulasi terjadi di antara fase. Fase folikular dimulai dengan perdarahan menstruasi dan berakhir tepat sebelum lonjakan LH. Fase luteal dimulai dengan lonjakan LH dan berakhir dengan timbulnya menstruasi. Siklus khas berlangsung sekitar 28 hari. Fase luteal berlangsung 14 hari, sedangkan fase folikular lebih bervariasi dalam perjalanan waktunya. Pada awal setiap siklus menstruasi, sejumlah folikel primordial di ovarium wanita terus berkembang. Satu menjadi folikel dominan dan terus tumbuh, sementara folikel lainnya menjadi atretik dan berhenti berkembang. Folikel dominan berkembang menjadi folikel Gravian, dan pada saat meiosis 1 telah selesai dan ovum tidak lagi berhenti pada profase. Pada saat ovulasi, folikel Graf mengeluarkan ovum dan dari jaringan sekitarnya, yang selanjutnya disebut corpus luteum. Jika tidak terjadi pembuahan, pengeluaran sel telur terjadi dari rahim bersama dengan lapisan endometrium sekretori di bawah pengaruh penurunan kadar progesteron. Ini muncul sebagai perdarahan menstruasi.